bolehkah akhwat bekerja sebagai guest service atau call center di sebuah hotel? Saran saya jangan, saran saya kecuali memang ada hotel syariah yang memang mengkhususkan masalah itu dan memang dia melayani tamu-tamu perempuan khusus, itu lain. Tapi kalau enggak, Allahu alam, saya sarankan jangan karena memang ini akan menjadi fitnah, ya. Akan menjadi fitnah dan lebih baik dihindari. Ustaz, wanita boleh memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan dengan syarat sholat, puasa, taat sama suami dan menjaga kehormatannya. Bagaimana dengan kaum pria? Apakah dalam hadis ada syarat spesifik seperti yang disebutkan pada wanita agar bisa memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan? Tadi misalnya ada hadis Bukhari yang masalah wudu, ya, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dia akan masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan, kan ada, gitu kan? Jadi ada saja, insya Allah ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, teman-teman sekalian, dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasaban was'alullaha min fadli. Al-ayat. Janganlah kalian saling cemburu laki-laki dan perempuan terhadap apa yang Allah karuniakan satu sama yang lain. Laki-laki punya bagian dari apa yang telah Allah wajibkan, perempuan punya bagian dari apa yang telah dia wajibkan. Jangan antum cemburu karena perempuan haid tiap bulan. Oh berarti dia libur sholat nih, enak benar 6 hari libur sholat, gitu kan? Terus bisa masuk surga. Saya 365 hari nggak pernah libur, nggak ada urusannya itu. Itu bukan, itu Allah pencipta maunya begitu, kan gitu. Sebagaimana juga kalau akhwat mengatakan, kok laki-laki di surga dapat 2 bidadari? Nah, apa yang antum mau jawab misalnya? Kan gitu. Memang sudah Allah bagi seperti itu, kan gitu. Makanya lebih baik nggak usah banyak tanya. Katanya kita akan ditemani oleh bidadari. Bagaimana jika kita sudah menikah? Tetap dapat tambahan. Sudah saya bilang jangan banyak bertanya. Emang yang bertanya ini nggak mau? Hah? Kalau sudah menikah istri antum ikut, gitu kan? Jika bayinya baru lahir langsung meninggal, katanya sebagai tabungan akhirat untuk bapak ibunya. Benar. Hadisnya banyak. Riwayat ahli sunan di mana Nabi SAW mengatakan akan terdengar suara gemuruh di depan surga dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu suara apa itu. Tapi Allah bertanya pada para malaikatnya, suara apa itu? Mereka mengatakan itu adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka meminta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka. Kata ulama, janji-janji seperti ini akan didapat oleh seorang muslim yang belum merusak keislamannya. Tidak murtad, tidak musyrik. Gitu kan? Bukan orang munafik. Maka dia mendapatkan itu. Jika kita menjodohkan seseorang sampai dia menikah, katanya dapat masjid di surga nanti. Tidak ada dalil masalah itu. Bahkan tidak ada disebutkan di dalam dalil-dalil kalau ada masjid lagi di di surga, gitu kan? Ya, kalau istana mungkin, tapi saya tidak pernah temukan dalilnya. Allahu a'lam. Tapi antum kalau menjadi penyebab orang berbuat baik kayak menikah, selama mereka berumah tangga bersama-sama kita dapat pahalanya, gitu kan? Seperti itulah. Mengapa terkadang saya suka berpikiran buruk hal-hal yang aneh? Bagaimana solusi menghilangkan agar hati ini senantiasa bahagia? Pertama sekali ilmu, majelis ilmu. Ilmu itu akan mengubah segala-galanya. Jangan pernah tinggalkan ilmu sehari. Kalau tidak bisa hadir majelis ilmu, dengarkan. Pakai Walkman, pakai headset, dengarin di YouTube, dengarin di macam-macam. Ya, banyak ceramah sekarang bisa didengarkan, asal ceramahnya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bermohon kepada Allah SWT, berdoa. Kira-kira apa penyebabnya Allah? Dan sambil kita muhasabah, nanti Allah akan berikan petunjuk tuh, kan gitu. Oh ternyata saya berpikiran begini ini mungkin karena saya pernah belajar tenaga dalam misalnya, atau pernah ke orang-orang yang tidak pintar, ya, atau pernah apalah yang melakukan kesalahan-kesalahan, maka beristighfar kepada Allah SWT. Kalau pernah dikasih buhul-buhul, ya, pernah dikasih kertas ke apalah, itu semua buang, bakar semuanya. Karena biasanya sumber-sumber sumpeknya dari situ. Atau ada kantong-kantong kemaksiatan masih terbuka, masih sering tonton, baca, ya, bertemu, interaksi dengan hal-hal yang haram. Ini penyebab sumpek semuanya, penyebab sumpek semuanya harus dihilangkan, ya, diangkat, gitu kan. Kemudian bergaullah sama teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Kalau akhwat tentu yang solehah. Ketika proses nyicil barang dan kendaraan tidak tahu riba atau haram, baru mengetahui itu riba setelah lunas. Apakah barang kendaraan ini masuk dalam kategori haram jika
Iya, bagaimana solusinya dijual cuma-cuma atau bagaimana? Tentu saja tidak. Jadi halal kalau tidak tahu. Surah Al-Baqarah 275 menjelaskan masalah itu. Antum bisa kembali ke situ. Al-Baqarah 275 menjelaskan. Jadi kalau seandainya orang-orang itu sudah taubat dari riba, ya, maka dia sudah mendapatkan falakum masalaf, milik kalian yang sudah lalu, gitu kan? Asal dia tidak tahu ya. Beda kalau antum tahu dari awal riba, antum sengaja masuk, ini jadi haram semuanya. Ini jadi haram semuanya. Antum cuma bisa ambil pokok uang saja, pokok uang yang kita pakai awalnya. Sisanya riba nggak boleh dipakai. Tapi kalau tidak tahu jadi halal. Memelihara jenggot adalah sunnah Rasul. Lalu bagaimana ada orang yang mengatakan memelihara jenggot itu membuat wajah tidak bersih, bahkan bilang bukankah kebersihan sebagian daripada iman? Itu yang menilai tidak bersih siapa? Saya berada jenggot begini tiap hari saya sampoin 2 kali. Saya sampoin 2 kali, saya sisirin, alhamdulillah. Dan istri saya bahagia dengan saya pakai jenggot. Itu yang bilang tidak bersih itu ngawur dia. Persepsi dia saja. Bagaimana caranya dia bisa memvonis seperti itu? Nabi SAW manusia terbaik, manusia berjenggot sampai ke dada beliau SAW. Itu cuma persepsi. Jadi kalau selama ini antum tanamkan di benak antum, oh jenggot itu kotor, itu persepsi kan gitu. Sebagaimana orang kalau menganggap kayak perempuan pergi ke acara perkawinan kekurangan kain, tebelah pahanya, tebelah dadahnya, segala macam, kekurangan kain, gitu. Dia percaya diri aja, karena dia persepsi ini bagus, ini keren, maka dia lakukan seperti itulah. Sekarang orang beriman harus tampil, ya, harus tampil menunjukkan mana sunnah Nabi SAW dan dia harus bangga dengan itu, mengubah persepsi yang negatif itu. Tidak ada hubungannya sama sekali jenggot dengan kekotoran, kecuali orang dasarnya tidak bisa merawat. Dan memang sunnah Nabi SAW merawat. Nabi SAW meletakkan wangi-wangian dari rambut beliau sampai ke jenggot beliau SAW. Bahkan para sahabat mengatakan kami kalau mendekat dengan Nabi SAW kami temukan bau beliau tertinggal. Dan kalau kami salaman kami akan temukan baunya sampai 2-3 hari. Bau wangi Nabi SAW. Jadi itu adalah simbol kebaikan. Ketika bangun hendak sholat subuh malamnya saya bermimpi bersubuh dan keluar cairan. Haruskah saya mandi wajib dulu untuk mengerjakan sholat subuh atau hanya mengambil air wudhu? Wajib mandi. Keluar sperma berarti klimaks, berarti wajib mandi. Wajib mandi junub dulu baru kemudian ya sholat ya. Dan perlu diketahui ya, mandi junub ini dari syaitan ya, bukan prestasi. Jangan dianggap oh saya mandi junub ini bagus gitu, enggak. Dari syaitan. Makanya dikatakan Nabi SAW tidak pernah mandi junub. Kalau antum insya Allah ya, zikir sebelum tidur tidak akan mimpi dengan izin Allah SWT. Tapi kalaupun terjadi harus mandi dulu. Bolehkah ketika sholat kita memejamkan mata? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini waswas syaitan. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allah ya terus memandang wajah seorang hamba selama matanya masih ke tempat sujudnya. Jadi kita dianjurkan buka. Itu waswas syaitan yang menganggap kita atau membuat kita seakan-akan kalau buka mata itu tutup mata itu lebih khusyuk. Itu enggak benar. Paling beberapa detik pertama setelah itu antum akan mengkhayal. Adakah tata cara mandi junub atau besar sesuai dengan sunnah Rasul? Tentu saja. Membasuh telapak tangan 3 kali seperti basuh tangan wudu, membasuh wajah 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan sampai bersih, kemudian wudu seperti wudu sholat, lalu kemudian mengambil air dengan tangan kanan dan diletakkan di sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, lalu kemudian siram sisi kanan, baru kemudian menyiram seluruh tubuh. Itu yang saya tahu. Allah.